Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Muhammad Erinsa, SSTP MST, Inspektur Kabupaten Lampung Utara, dalam rangka implementasi proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ketiga tahun 2021. Saya selaku Project Leader guna meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, saya mengambil judul Strategi Peningkatan Kinerja Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah melalui aplikasi Sistem Informasi Audit Pengawasan Lampung Utara atau SIAPLU. Selamat datang di aplikasi SIAPLU, Sistem Informasi Audit Pengawasan Lampung Utara. Jadi pada aplikasi SIAPLU ini, kita bisa mengaksesnya dengan alamat siap.inspektoratlampungutaracap.com. Jadi, kita bisa mengakses aplikasi ini dengan cara menuliskan siap.inspektorat-lampungutarakap.com pada browser, lalu kita enter, maka akan muncul halaman aplikasi ini, SIAPLU. Nah, pada aplikasi ini, kita memiliki beberapa fitur publik yang bisa diakses oleh semua orang, seperti home, berita, galeri, login, kritik, dan saran. Nah, pada halaman home, kita akan diberikan informasi tentang aplikasi SIAPLU. Kemudian, di halaman berita, kita akan diberikan berita yang sudah diinput oleh administrator. Jadi, semua yang kita lihat di sini adalah yang diinputkan oleh administrator di bagian publik. Lalu galeri untuk melihat data foto yang diberikan oleh admin. Kemudian ada kritik dan saran. Nah, kritik saran ini bisa digunakan oleh publik memberikan kritik atau saran kepada dinas yang dituju. Jadi dinas bisa membalasnya atau admin bisa membalasnya. Contoh misalnya di sini saya menuliskan nama saya, kemudian 08123113, misalnya nomornya, emailnya, nah misalnya begini. Ini hanya contoh aja. Jadi kita tinggal pilih dinas mana yang mau dikirim. Lalu kritik sarannya misalnya ini adalah contoh kritik dan saran. Nah, lalu kita memasukkan security code yang diminta, LOR2S misalnya. Jadi security codenya ini akan selalu update setiap halaman refresh, jadi dipastikan tidak akan sama untuk security codenya. Lalu kita kirim kritik dan saran. Nah, jadi setelah dikirim kritik dan saran, itu akan ada tulisan silakan tunggu approval dan balasan dari dinas yang dituju. Jadi yang dikirim oleh publik itu belum langsung muncul di sini. Kenapa? Karena kita harus menunggu approval dulu dari OPD yang dituju. Kalau misalnya tidak di-approve, maka tidak akan tampil pesan di sini. Jadi kan ketika orang memberikan kritik dan saran, kadang ada yang menggunakan kata-kata baik atau menggunakan kata tidak baik. Jadi kita bisa pilih mana yang akan ditampilkan. Lalu di halaman login,
Nah, di sini akan muncul beberapa form seperti username dan password dari masing-masing user. Lalu tinggal pilih statusnya sebagai apa, ada operator, inspektorat, bupati, administrator. Lalu tinggal pilih dinas mana. Jadi dinas mana ini perlu dipilih ketika kita akan memilih statusnya sebagai operator SKPD. Apabila inspektorat, bupati, dan admin itu tidak perlu memilih dinas yang dituju. Jadi begitu, kita tinggal masukkan username dan password, kemudian login. Nah, apabila username password sesuai, maka kita akan masuk ke halaman user tersebut. Kita akan mencoba login sebagai operator SKPD. Operator SKPD ini berfungsi untuk memberikan data laporan, kegiatan, file pendukung, dan lainnya, bahkan membalas kritik dan saran. Langsung saja kita masukkan salah satu user yang sudah dibuat. Misalnya di sini ada Dinkes. Lalu masukkan passwordnya, dan di sini statusnya adalah sebagai operator. Nah, setelah masuk sebagai operator, di sini kebetulan kita mencoba untuk operator Dinkes atau Dinas Kesehatan. Nah, di sini setelah masuk, kita akan diberikan beberapa menu di sebelah kiri, dan halaman dashboard memberikan informasi user siapa yang masuk dan status usernya. Lalu dituliskan login jam berapa. Nah, di sini pada halaman dashboard kita akan diperlihatkan di sebelah kiri ada beberapa menu seperti master data. Ketika kita buka ada pejabat PPK, kepala dinas, lalu ada contoh laporan yang bisa dilihat, lalu ada kegiatan, kita bisa lihat request yang sedang proses, lihat kegiatan yang sudah ada, dan tambah kegiatan. Lalu ada file pendukung, ada laporan kegiatan, laporan hasil audit, kritik saran, profil, dan logout. Sekarang kita akan mencoba membuka halaman master data. Nah, halaman master data ini ada dua halaman yang bisa kita pilih pada menu master data. Yang pertama adalah pejabat PPK. Pejabat PPK ini kita bisa masukkan datanya, yaitu namanya, NIP-nya, dan nomor telepon. Lalu ada kepala dinas. Nah, ini kepala dinasnya bisa kita masukkan, misalnya namanya siapa dan NIP-nya berapa. Lalu ada menu contoh laporan. Pada menu contoh laporan ini kita akan diberikan nama contohnya, lalu kita bisa mendownload file sesuai dengan contoh laporannya. Contoh di sini adalah form untuk buku pembantu pajak. Jadi form ini diupload oleh inspektorat dan administrator. Jadi operator tinggal melihat contohnya untuk dokumen. Nah, di sini contoh adalah yang sudah di-download tadi, sudah dibuka. Nah, contohnya seperti ini, misalnya seperti itu. Lalu di sini ada yang namanya kegiatan. Nah, di menu kegiatan ini ada 3 menu nih. Ada 3 menu di dalamnya, yaitu ada request kegiatan, lihat kegiatan, dan tambah kegiatan. Jadi kita pertama mulai dari lihat kegiatan aja. Nah, di lihat kegiatan ini akan muncul kegiatan yang sudah di-approve. Jadi ini adalah contoh kegiatan yang sudah di-approve sama inspektorat. Jadi operator sudah memasukkan, lalu inspektorat bisa meng-approve. Nah, bagaimana cara kita memasukkan datanya? Itu ditambah kegiatan. Jadi ketika kita tambah kegiatan, kita bisa melakukan impor data. Jadi nanti kalau misalnya ingin impor data, tinggal download saja template-nya lalu diisi dan kemudian impor data. Atau kita masukkan kegiatan satu persatu. Jadi ada nama kegiatan dan ada nama sub kegiatan. Nah, di sini saya akan mencoba mencontohkan untuk impor data menggunakan Excel atau menggunakan template-nya. Pertama adalah kita klik download template-nya. Nah, setelah download template-nya akan muncul file Excel yang bisa kita buka. Lalu kita klik saja file Excel-nya. Nah, lalu di file yang sudah kita download tadi akan muncul halaman seperti ini. Ini adalah di Excel, format Excel di dalamnya. Jadi kita ikutin format. Contoh, misalnya kita memberikan nomor 1 kegiatan pertama, kemudian nomor 2 kegiatan kedua, dan seterusnya. Jadi yang diberi nomor adalah kegiatannya aja. Contoh di sini saya ingin menambahkan satu kegiatan dengan nama misalnya contoh kegiatan 1. Contoh kegiatan 1, kemudian contoh kegiatan 2, contoh sub kegiatan 1, dan contoh sub kegiatan 2. Contoh sub kegiatan 2. Nah, ini contohnya. Misalnya begitu. Kemudian kita simpan. Dan di sini akan saya coba upload dari yang sudah kita download tadi. Nah, ini namanya import kegiatan tadi. Kita import datanya. Nah, di sini statusnya berhasil. Berarti data yang tadi kita masukkan itu sudah berhasil masuk dan akan dibaca oleh inspektorat.
Nah, bagaimana kita melihat data yang kita masukkan tadi? Itu ada di request kegiatan. Nah, ini adalah proses kegiatan baru yang kita masukkan tadi dan belum di-approve oleh inspektorat. Jadi, sebelum kegiatan di-approve, semuanya akan masuk ke dalam request kegiatan dulu, dan apabila diterima, otomatis dilihat kegiatan, di sini akan ada kegiatan baru yang ditambahkan tadi. Selanjutnya ada menu file pendukung. Nah, pada menu file pendukung ini kita bisa memasukkan file-file pendukung yang akan kita berikan kepada inspektorat apabila itu dibutuhkan. Ya, cara menambahnya tinggal klik tambah data di atas, kemudian masukkan namanya apa dan pilih filenya apa untuk file pendukungnya. Lalu kita bisa mencetak laporan kegiatan. Jadi laporan kegiatan yang sudah kita masukkan banyak dan kita bisa mencetaknya. Jadi kita bisa masukkan nama kegiatannya, pilih isinya, misalnya mau semua kegiatan berarti ini akan tampil semua. Dan ini kegiatan yang tampil adalah kegiatan yang sudah diaudit dengan mengisi hasil audit. Jadi yang mengisi hasil audit ini adalah user inspektorat. Lalu ada laporan hasil audit. Nah, laporan hasil audit ini adalah hasil dari laporan yang sudah dikirim, kemudian sudah diaudit oleh inspektorat, dan inspektorat memberikan hasilnya di sini. Dan kita bisa mendownload hasilnya. Dan ini ada namanya menu kritik dan saran di sebelah bawah. Nah, ini adalah menu yang tadi dikirim oleh publik atau masyarakat. Jadi kita bisa lihat pesannya apa. Apabila pesannya itu oke dan akan ditampilkan, kita tinggal klik aja yang tadinya tidak tampil, jadi klik, otomatis akan jadi tampil. Nah, kemudian kalau ingin membalas, ya contoh misalnya ini balas. Oke, ini adalah balasan dari Dinas Kesehatan. Nah, contohnya misalnya seperti itu. Kita submit saja balasannya. Nah, nanti di sini akan muncul nih, Dinas Kesehatan membalas. Oke, ini adalah balasan dari Dinas Kesehatan. Jadi nanti kalau misalnya admin membalas, di sini akan ada tulisan admin. Nah, admin membalasnya apa. Jadi begitu. Lalu ada menu profile. Nah, menu profile ini adalah menu yang digunakan untuk operator mengubah profilnya. Misalnya namanya siapa, emailnya apa, kemudian kita tuliskan passwordnya. Lalu ada menu logout, ini untuk keluar dari sistem. Logout ada di bawah sini atau di atas sini, sama saja. Jadi kita tinggal pilih yang mana. Misalnya saya klik logout. Nah, setelah logout berarti saya keluar dari halaman operator SKPD. Nah, kita lihat di halaman kritik saran yang sudah dikomentar oleh Dinas Kesehatan, maka akan muncul. Ini adalah pesannya apa dan balasannya apa. Jadi begitulah fitur untuk operator SKPD. Kita akan mencoba user inspektorat. Di sini sama seperti halaman operator, user inspektorat apabila kita ingin login, kita tinggal menuliskan username, password, dan pilih statusnya sebagai inspektorat. Jadi fungsi dari user inspektorat ini adalah untuk mengapproval kegiatan yang dimasukkan oleh SKPD dan bisa memberikan hasil audit dan lain-lain. Langsung saja kita masuk sebagai user inspektorat, masukkan passwordnya, kemudian kita pilih statusnya sebagai inspektorat. Dinas tidak perlu dipilih karena kita sebagai inspektorat. Oke, setelah login, ini adalah halaman dashboard untuk user inspektorat. Nah, pada halaman dashboard ini ya sama seperti halaman operator, akan muncul nama usernya siapa, statusnya sebagai inspektorat, dan loginnya pada jam berapa. Nah, pada menu di sini ada di sebelah kiri itu ada request kegiatan, data kegiatan, file pendukung, laporan kegiatan, laporan hasil audit, profile, dan logout. Nah, untuk menu request kegiatan adalah berisi data kegiatan yang dimasukkan oleh dinas. Nah, kebetulan di sini adalah Dinas Kesehatan yang memasukkan data contoh kegiatan tadi yang sudah diinputkan oleh operator SKPD-nya. Jadi di sini kita bisa terima atau hapus. Jadi ketika dihapus otomatis kegiatan tadi tidak diterima, sedangkan apabila kita terima otomatis kegiatannya akan diterima. Jadi apabila menerima kegiatan otomatis subnya akan diterima juga. Tapi apabila ada sub yang tidak sesuai kita bisa hapus juga. Begitu. Contoh di sini kita akan coba sebagai inspektorat untuk terima. Nah, setelah berhasil diterima, otomatis datanya akan masuk ke dalam data kegiatan. Nah, contohnya adalah kegiatan sudah dimasukkan oleh Dinas Kesehatan. Jadi masing-masing dinas dia akan memiliki data kegiatan sesuai dengan yang dimasukkan.
Nah, contoh di sini adalah contoh kegiatan satu yang tadi udah dimasukkan. Itu kita bisa lihat data kegiatannya, lalu kita bisa isi hasil auditnya. Jadi contoh di sini adalah ini contoh hasil audit. Misalnya, kita simpan. Jadi kita bisa komentari hasil auditnya. Apabila kegiatan sudah dikomentari, maka ketika mencetak laporan kegiatan itu akan bisa dicetak. Tapi apabila hasil auditnya masih kosong, berarti tidak bisa dicetak data tersebut. Nah, contoh di sini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sudah memasukkan data ini dan sudah di hasil audit belum selesai dan tidak lanjut, misalnya begitu. Nah, setelah itu ada namanya file pendukung. Nah, file pendukung ini adalah file yang dikirimkan oleh masing-masing dinas untuk inspektorat. Jadi, inspektorat bisa melihat file pendukung yang dikirimkan oleh masing-masing dinas. Nah, bagaimana cara membukanya? Ya, cara membukanya adalah dengan cara memilih dinas yang dituju. Contoh di sini kesehatan. Nah, di sini kita bisa melihat download file yang dikirim oleh dinas kesehatan di file pendukung. Lalu ada laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini kita bisa mencetak laporan kegiatan dari masing-masing OPD. Misalnya di sini contoh dinas kesehatan akan kita upload dan pilih kegiatannya. Kalau semua kegiatan berarti semua kegiatan, kalau salah satu ya salah satu aja. Nah, kegiatan di sini yang akan tampil adalah kegiatan yang sudah diaudit. Nah, yang hasil auditnya itu tidak kosong. Apabila sub, berarti kalau kegiatannya sudah diisi, subnya otomatis akan tampil juga. Jadi begitu. Apabila ingin mencetak, ya tinggal aja klik cetak. Nah, otomatis akan muncul halaman cetak, dan di sini akan muncul barcode yang isinya adalah berupa hari kapan dicetak. Nah, setelah itu, kita bisa mengisi laporan hasil audit. Jadi, kita bisa pilih dinas mana untuk lihat hasil auditnya. Contoh, di sini ada dinas kesehatan yang sudah diisi sebelumnya. Ini kita bisa hapus juga apabila ada perubahan. Kalau misalnya sudah oke, berarti seperti ini aja. Misalnya ada perubahan, kita tinggal hapus. Lalu kita bisa nambah dengan cara tambah data. Lalu pilih dinas mana yang akan diberikan hasil audit, terus namanya audit apa, lalu kita pilih file untuk hasil auditnya. Setelah itu ada menu profile untuk mengubah profil, sama seperti menu OPD sebelumnya. Lalu ada menu logout untuk keluar dari aplikasi. Jadi begitulah fitur yang bisa digunakan oleh inspektorat untuk approval kegiatan dari OPD atau masing-masing dinas. Kali ini kita akan mencoba login sebagai bupati. Nah, pada akun bupati ini, bupati bisa melihat proses penerimaan dari laporan yang sudah diaudit oleh inspektorat. Jadi, bupati hanya bisa melihat laporan yang sudah diaudit saja. Langsung saja kita masuk ke dalam sistem menggunakan akun bupati. Memasukkan username-nya dan password-nya, lalu kita pilih statusnya sebagai bupati. Nah, pada status bupati ini, kita klik login. Nah, di sini, di menu bupati, bupati hanya memiliki dua data. Yang pertama adalah laporan kegiatan di sebelah kiri menunya, kemudian ada laporan hasil audit. Nah, ini bupati bisa mencetak sesuai dengan dinas yang dipilih. Nah, misalnya kita cetak, ini bisa dicetak. Lalu laporan hasil audit, nah dinas juga bupati juga bisa melihat hasil audit dari masing-masing dinas. Tinggal pilih dinasnya apa, lalu kita bisa download untuk bupati. Sekarang kita akan mencoba user administrator. Nah, user administrator ini memiliki akses untuk mengatur semua konten yang ada di aplikasi ini. Sekarang kita coba aja login sebagai admin dengan masukkan usernya admin dan passwordnya, lalu kita masukkan statusnya sebagai administrator. Dinas tidak perlu dipilih karena kita hanya menggunakan username, password, dan statusnya saja. Klik login. Setelah klik login, maka halaman dashboard admin seperti ini, sama seperti user yang lainnya, hanya bedanya di sini kita ada beberapa menu lain. Contohnya seperti ada menu publik. Nah, menu publik ini adalah menu yang dapat dilihat oleh orang publik. Contoh seperti banner. Nah, jadi di sini di banner kita bisa menambah, mengubah, dan menghapus banner yang tampil di halaman depan. Lalu di menu berita, kita bisa menambah berita, merubah berita, atau menghapus berita. Dan di galeri, kita bisa menambah galeri atau menghapus galeri. Jadi begitu. Selanjutnya adalah contoh laporan. Jadi, untuk menu contoh laporan ini adalah admin bisa memasukkan contoh laporan yang bisa dibuka oleh semua dinas, supaya mereka memiliki panduan untuk membuat file laporan. Selanjutnya ada manajemen user.
Jadi admin dapat melakukan manajemen user mulai dari admin, bupati, dinas yang dituju, inspektorat, ya semua yang bisa mengakses halaman website ini atau aplikasi ini. Selanjutnya ada manajemen dinas. Jadi apabila dinas ingin ditambahkan, jadi di sini di manajemen dinas ini tidak hanya dinas saja yang bisa dimasukkan. Apabila ada kecamatan, contoh seperti ini Kecamatan Sungkai, itu bisa dimasukkan juga. Jadi dengan cara masukkan namanya, singkatannya apa, dan masukkan icon atau logonya. Lanjutnya ada laporan kegiatan. Nah, laporan kegiatan yang bisa dilihat oleh admin atau dicetak oleh admin adalah laporan kegiatan yang sudah diberikan catatan atau hasil audit oleh inspektorat. Contoh di sini misalnya Dinas Kesehatan. Nah, di sini akan tampil semua datanya. Jadi kita bisa cetak semua kegiatan atau salah satu kegiatan saja. Lalu kita tinggal klik cetak saja. Lalu laporan hasil audit. Jadi selain inspektorat, admin juga bisa menambahkan hasil dari audit. Pilih dinasnya, tinggal kita lihat data yang mana, bisa download atau hapus. Apabila ingin menambah, klik aja tambah data, lalu masukkan namanya, dinasnya apa yang dituju, lalu hasil auditnya apa. Lalu kritik dan saran adalah halaman yang digunakan untuk memberikan komentar terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh publik. Selain OPD atau SKPD, admin juga bisa melakukan balasan terhadap laporan yang dikirim. Contoh ini adalah balasan dari Dinas Kesehatan dan ini adalah balasan admin. Misalnya begitu. Misalnya adalah balasan admin. Kita coba submit, nanti ada dua balasan, yaitu dari dinas dan ada dari admin. Selanjutnya di menu profil sama seperti user yang lain, profil hanya untuk mengubah nama, email, nomor HP, alamat, password. Lalu halaman login, logout maksudnya, halaman logout ini digunakan untuk keluar dari sistem. Kita klik logout, maka akan keluar dari sistem. Coba kita lihat di kritik dan saran tadi. Nah, di sini ada admin membalas, berarti adalah balasan dari admin untuk kritik dan saran. Jadi begitulah cara penggunaan aplikasi Siaplu atau Sistem Informasi Audit Pengawasan Lampung Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumitro, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, mendukung sepenuhnya atas proyek perubahan Inspektur Kabupaten Lampung Utara Bapak Muhammad Erwinsyah SSTP MSI dalam upaya meningkatkan kinerja APIP melalui Sistem Informasi Audit Pengawasan Lampung Utara atau SIAP LU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Sampurna SSTPMM, Ebanwil 3 Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, mendukung penuh proyek perubahan Inspektur Kabupaten Lampung Utara dengan judul Strategi Peningkatan Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melalui Sistem Informasi Audit Pengawasan Lampung Utara, SIAP LU. Semoga dapat bermanfaat untuk Kabupaten Lampung Utara ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Wijaya, Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Utara. Bersama ini menyatakan memberikan dukungan terhadap proyek perubahan yang dilakukan oleh Inspektur Kabupaten Lampung Utara Bapak Muhammad Erwinsyah SSTP MSI dalam upaya meningkatkan kinerja APIP melalui Sistem Informasi Pengawasan Lampung Utara atau SIAP LU. Mudah-mudahan ini akan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.